Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Smadani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dan tips yang dapat membantu koperasi dalam mengoptimalkan kinerjanya. Strategi dan tips untuk koperasi dapat mencangkup berbagai aspek, tergantung pada tujuan dan jenis koperasi yang dimaksud. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa tips umum yang dapat berguna. Di antaranya ada 10 tips. Yang pertama, visi dan misi jelas. Jadi, visi dan misi yang jelas seperti menetapkan misi yang terukur untuk koperasi. Ini akan membantu Anda dalam mengarahkan tujuan jangka panjang dan memotivasi anggota. Dan yang kedua, partisipasi anggota. Libatkan anggota secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, seperti kita harus berdiskusi tentang ide, tentang pendapat, dan kekhawatiran mereka secara terbuka. Dan yang nomor 3, manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik itu sangat penting untuk memiliki sistem manajemen keuangan yang baik dan transparan. Hal ini akan membantu dalam mengelola dana koperasi dengan efisien dan membangun sebuah kepercayaan. Dan selanjutnya yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Jadi kita harus memberikan sebuah pelatihan dan pengembangan kepada anggota untuk meningkatkan sebuah keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini dapat termasuk pelatihan dalam manajemen keuangan atau keterampilan teknis yang lain yang sangat relevan. Dan yang kelima, kolaborasi dan jaringan. Jadi kita harus membangun sebuah kolaborasi dan jaringan dengan koperasi lain seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta untuk saling mendukung dan mengembangkan sebuah peluang bersama di dalam bisnis tersebut. Dan yang keenam, ada yang namanya pemasaran dan promosi. Jadi kita harus banyak-banyak memanfaatkan sebuah strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh koperasi Anda. Yang ketujuh, itu ada namanya kepatuhan hukum. Jadi kalian harus memastikan koperasi kalian itu mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku. Jika melanggar, kalian akan terkena sanksi di hukum tersebut. Ini akan membantu melindungi koperasi dari risiko hukum untuk masalah kepatuhan hukum. Yang kedelapan, itu ada namanya inovasi. Jadi kita harus berinovasi, selalu mencari cara untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nomor 9, edukasi anggota. Jadi kita harus memberikan banyak edukasi kepada setiap anggota tentang prinsip-prinsip koperasi, hak dan kewajiban mereka, serta memanfaatkan dari menjadi bagian dari koperasi. Yang 10, itu ada yang namanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah melakukan semua tindakan tersebut, kita harus melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja koperasi dan identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan secara lebih lanjut. Dengan menetapkan strategi-strategi ini, diharapkan koperasi dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan untuk kepentingan semua anggota serta memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya serta masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian dari saya. Strategi dan tips dari saya semoga dapat membantu kalian untuk menyelesaikan sebuah strategi dan tips untuk menjalankan sebuah bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.